Shalom. 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 Saya yakin dan percaya bahwa setiap orang yang sudah hadir di tempat ini siap buat memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri sebelum kita memulai. Kita mau lihat kiri kanan depan belakang kita, kasih senyuman yang paling manis, salaman yang paling hangat, katakan happy Sunday. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita akan masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini adalah datang dari Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia Allah yang setia menciptakan dan merawat segala ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, kalau hari ini kami bisa hadir di rumah Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hasrat untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau merayakan kebaikan Engkau pagi hari ini, kami mau bersukacita bersama-sama dengan Engkau pagi hari ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka ke rumah Tuhan dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak memuji Tuhan kita. Mari bertepuk tangan. Siap memuji Tuhan. Let's sing.
karya dalam hidup kami. Dan kami mau berserah penuh Tuhan. Ajar kami untuk berserah, untuk mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami. Biar Kau yang dimuliakan Tuhan. Haleluya. Mari bawa hatimu dan katakan, Bapa, Engkau menerima
Kami mau setia Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami tahu Tuhan siapa yang pegang hidup kami. Kami sungguh percaya dan kami sungguh yakin Tuhan. Apapun kondisi hidup kami, apapun yang sedang kami alami, kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk cinta-Mu, untuk setiap pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, biar Kau yang berikan kepada kami Tuhan hati yang penuh dengan sukacita dan rasa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang telah kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami semua untuk berpartisipasi dalam pembangunan kerajaan-Mu. Dan sungguh Tuhan kami berdoa untuk setiap orang yang dipercaya untuk mengelola keuangannya akan menjadi, biar keuangan ini akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan memperbesar kerajaan-Mu. Sebenarnya kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami murid yang tidak hanya sekedar mendengar tapi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan jadikan Tuhan hamba-Mu yang tidak sempurna ini sebagai pewarta firman-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat yang luar biasa bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Sebelum mulai, sekali lagi lihat kiri kanan depan belakangnya, katakan, kamu cantik sekali, kamu ganteng sekali hari ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, bulan Maret kita dedikasikan untuk belajar tentang doa. 4 minggu telah kita lalui. Minggu pertama kita belajar bagaimana doa merupakan buah dari akar hubungan kita dengan Tuhan. Di minggu kedua kita belajar bagaimana doa membentuk karakter kita. Di minggu ketiga kita belajar tentang doa ucapan syukur. Dan minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana kita bisa bersyafaat untuk orang lain di dalam kehidupan kita. Saya yakin percaya kita semua sudah belajar banyak dari 1 bulan ini. Dan minggu kelima ini kita akan belajar sesuatu yang berbeda dari 4 minggu sebelumnya. Karena minggu ini kita memasuki pekan sengsara Kristus yang dipercaya oleh gereja awal sebagai perjalanan Kristus menuju salib. Dan hari ini diawali dengan Minggu Palma. Bagaimana kita bisa memperingati masuknya Yesus ke Yerusalem dan dia dielulukan sebagai raja. Bagaimana warga Yerusalem pada saat itu dan peziarah-peziarah di Yerusalem pada saat itu menyambut kehadiran Kristus, menyambut kehadiran Yesus masuk ke Yerusalem dengan berbagai cara yang hanya dilakukan dalam prosesi dikatakan triumphal entry, menyambut raja yang memenangkan perang pada saat itu. Saya akan berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah From Donkey to Destiny. From Donkey to Destiny. Kita akan baca bersama-sama satu perikop yang sudah sangat terkenal di Matius 21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Matius 21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Judul perikopnya adalah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun,
Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakan Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Bapak Ibu sekalian, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan sama-sama kita renungkan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum memulai firman Tuhan pada saat ini, kita harus deal dulu bahwa Bapak Ibu sekalian ada perbedaan besar antara rencana Tuhan, antara rancangan Tuhan dengan harapan manusia. Betul? Siapa yang percaya itu lambaikan tangannya. Ada beda besar antara rancangan Tuhan dan rencana manusia. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi dengan orang-orang Yahudi yang pada saat itu banyak menyambut Yesus dengan teriakan Hosana bagi anak Daud. Banyak orang Yahudi yang menyambut dia dengan teriakan Hosana bagi anak Daud. Tetapi beberapa hari kemudian, di kota yang sama, di kota yang hari Minggunya dipenuhi oleh teriakan Hosana bagi anak Daud, terdengar teriakan, salibkan dia. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang terjadi? Apa yang terjadi pada saat itu? Apakah Yesus berubah? Atau ekspektasi mereka yang ternyata salah? Apa yang terjadi? Apakah Yesus berubah? Yesus yang diagung-agungkan, Yesus yang disambut dengan luar biasa dengan ucapan Hosana bagi anak Daud. Atau jangan-jangan ekspektasi mereka yang salah? Dan memasuki Minggu Palma ini kita akan belajar 3 poin saja dari peristiwa ini dan kita akan melihat relevansinya dengan kehidupan kita pada saat ini. Poin pertama yang kita pelajari adalah a humble king in the loud world. Raja yang rendah hati di tengah dunia yang bising. Sebelum memulai poin ini saya akan ceritakan sedikit background kisah dari kejadian ini. Bapak Ibu sekalian, masuknya Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah merupakan babak-babak akhir dari seri ketiga dari kisah metanarasi. Seri pertama kita belajar tentang penciptaan, bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini seluruh isinya, menciptakan manusia. Bagian kedua kita mempelajari bagaimana manusia jatuh dalam dosa dan terlepas hubungannya dengan Allah. Dan bagian ketiga kita akan belajar bagaimana Allah dalam wujud manusia turun ke dunia untuk menjadi korban bagi perdamaian, bagi umat manusia. Masuknya Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah pada saat itu merupakan ujung dari pelayanan 3,5 tahun Yesus di dalam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, begitu banyak mukjizat, begitu banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, begitu banyak pengajaran yang pada saat itu sangat revolusioner bagi orang Yahudi yang Yesus sudah lakukan selama 3,5 tahun pelayanannya di dunia ini.
banyak mujizat, banyak pengajaran yang baik, banyak pengajaran yang membuat mereka mungkin mind blowing bagi mereka pada saat itu. Dan ternyata Yesus tidak hanya diterima di Yudea saja Bapak Ibu sekalian. Dekapolis pun menerima dia. Karena mujizat juga terjadi buat orang-orang non-Yahudi pada saat itu. Kita tahu kisah Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil. Dan menyisakan 7 buah keranjang. Itu terjadi sama orang-orang non-Yahudi. Orang Yahudi menerima dia, orang-orang non-Yahudi juga menerima dia. Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya memberikan pengaruh yang luar biasa baik bagi orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa daerah Yudea dan Dekapolis pada saat itu punya satu kerinduan yang sama, yaitu terlepas dari penjajahan Romawi. Dan mereka punya dasar iman yang kuat bahwa suatu saat nanti akan datang seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan. Melihat tanda-tanda mesianik yang luar biasa dari Yesus, dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Mereka mulai berpikir, jangan-jangan ini Mesiasnya. Orang yang dikirimkan Allah untuk menyelamatkan kita semua dari penjajahan bangsa Romawi. Oke, ini adalah background kisahnya. Karena itu tidak aneh Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem untuk merayakan Paskah pada saat itu, orang banyak siap-siap untuk menyambut dia. Orang banyak siap-siap untuk menyambut Yesus. Tetapi dikatakan di ayat yang baru kita baca bahwa Yesus masuk ke Yerusalem dengan cara yang tidak biasa. Yesus masuk ke Yerusalem dengan cara yang tidak biasa. Yesus dengan segala kefamousannya, dia memasuki Yerusalem dengan cara yang tidak biasa. Dia menunggang seekor keledai. Dia menunggang seekor keledai. Alih-alih sebagai Mesias yang akan membebaskan mereka dari bangsa Romawi, dia tidak datang dengan keriuhan tentara, dia tidak datang dengan kuda, tetapi dia datang dengan keledai. Simbol perdamaian dan kerendahan hati. Di tengah hiruk pikuk dunia yang memujinya pada saat itu, di tengah hiruk pikuk dunia yang mengharapkannya pada saat itu menjadi pembebas bangsa Israel, yang Yesus lakukan apa? Dia memilih taat kepada firman yang mengatakan, lihat rajamu datang memasuki gerbang Yerusalem menunggangi seekor keledai. Ini merupakan sesuatu yang menarik Bapak Ibu sekalian. Di tengah hiruk pikuk dunia yang mengharapkan dia. Di tengah hiruk pikuk dunia yang memuji dia pada saat itu. Dia memilih masuk sebagai raja yang rendah hati. Dia memilih masuk sebagai raja yang rendah hati. Ada 2 orang penafsir modern Bapak Ibu sekalian, namanya Marcus J. Burke dan John Dominic. Marcus J. Burke dan John Dominic. Mereka melakukan beberapa penelitian tentang kebiasaan orang-orang Yahudi ketika menghadapi Paskah pada saat itu. Dan ada sebuah tulisan yang sangat menarik adalah, kita tahu bahwa wilayah Israel pada saat itu sedang dikuasai oleh kerajaan Romawi. Kita ketahui bahwa mereka sedang dijajah oleh orang Romawi. Dan menjelang Paskah, orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem. Karena Yerusalem merupakan kota suci bagi mereka. Mereka harus memberikan persembahan di bait suci yang ada di kota Yerusalem. Ya bukan hanya penduduk Yerusalem saja, tetapi orang-orang Yahudi yang dari kota-kota lain akan ngumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah pada saat itu. Bayangkan mereka semua punya hasrat yang sama, yaitu merdeka. Mereka punya hasrat yang sama buat merdeka dari bangsa Romawi. Dan Romawi gak bisa tinggal diam. Menurut 2 penafsir modern ini, kebiasaan orang Romawi menjelang Paskah
adalah mereka masuk dari gerbang barat, dipimpin oleh gubernurnya pada saat itu Pontius Pilatus, memamerkan kekuatan bangsa Romawi. Mereka masuk dengan kuda, mereka masuk dengan senjata, mereka masuk dengan tentara yang sangat banyak. Fungsinya cuma satu, menakut-nakuti orang Yahudi pada saat itu. Mereka nunjukin bahwa kita punya kekuatan. Kamu jangan macam-macam, walaupun kamu banyak jumlahnya, tapi kita punya kekuatan. Dan dua penulis ini mengatakan bahwa masuknya Yesus dari arah Bukit Zaitun pada saat itu merupakan kontras dramatis yang Yesus lakukan. Karena kemungkinan beberapa hari sebelumnya Pilatus masuk dengan kekuatan yang sangat besar. Dan Yesus sebagai orang yang diharapkan untuk membebaskan bangsa Israel pada saat itu, masuk dengan cara yang berlainan. Orang Romawi masuk dengan keriuhannya, dengan senjata, dengan kekuatan. Tetapi Yesus masuk dengan kerendahan hati. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Bagaimana ketika kita mendapatkan pengharapan yang besar dari orang banyak? Kita mendapat pujian dari orang banyak, kita mendapatkan kekuasaan yang besar dari orang banyak. Apa yang kita lakukan? Apakah kita melakukan seperti yang Yesus lakukan, tetap rendah hati, tetap taat sama firman? Apa justru kita melakukan seperti apa yang orang Romawi lakukan pada saat itu? Memamerkan kekuatan kita, memamerkan kebisaan kita, memamerkan tanggung jawab yang diberikan pada kita untuk membuat takut orang lain. Mohon para pemilik usaha di tempat ini, kalian Bapak Ibu sebagai bos, apakah kita menunjukkan kekuatan kita untuk menakut-nakuti dan intimidasi bawahan kita, atau kita masuk sebagai pemimpin yang rendah hati? Bapak Ibu sekalian, power make noise. Power make noise, but the authority walks quietly. Power make noise, kekuasaan, kekuatan itu buat suatu kebisingan. Tetapi yang namanya otoritas berjalan dengan tenang. Bapak Ibu sekalian, tahun kemarin kita ingat ada demo besar di Indonesia. Salah satu yang dikritisi adalah penggunaan strobo. Kita ingat ya, penggunaan strobo, penggunaan ratator. Kadang-kadang kita di jalan, kita mendengar sirene dan kita melihat, oh ini belakang ada ambulans atau pemadam kebakaran. Secara sadar kita akan meminggirkan kendaraan kita, betul? Tetapi kalau kita lihat bunyinya berasal dari mobil pribadi, kita juga kadang-kadang meminggirkan kendaraan kita. Kenapa? Karena kita mikirnya siapa tahu ini orang punya kuasa, ini orang punya power, dan kita nggak mau masalah sama orang yang punya power tersebut. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar bahwa Yesus masuk sebagai raja yang rendah hati. Kekuatan yang dia punya, power yang dia punya, kuasa yang dia punya, dia tidak gunakan untuk mengintimidasi orang. Dia sebagai pemimpin tidak mengintimidasi orang dengan kekuatan dan power yang dimiliki. Tetapi dia sebagai raja yang rendah hati di tengah dunia yang bising pada saat itu memilih taat sama firman Tuhan. Di manakah posisi kita pada saat ini Bapak Ibu sekalian? Di manakah posisi kita saat ini? Apakah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita membuat kita tinggi hati? Membuat kita merayakan otoritas yang Tuhan berikan dengan seenak hati kita. Tetapi apakah kita menggunakan otoritas dan kekuasaan yang Tuhan berikan sama kehidupan kita dengan rendah hati? Poin kedua yang kita akan pelajari adalah loud praises, shallow roots.
loud praises and shallow roots. Pujian yang nyaring dan dasar yang lemah. Saya akan mulai dengan pertanyaan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita merayakan Paskah, apakah kita menyambut Yesus sebagai Raja sejati dalam kehidupan kita? Ataukah kita menyambut Yesus sebagai penggenap harapan pribadi kita? Apakah kita menyambut Yesus sebagai Raja sejati atau kita menyambut Yesus sebagai penggenap harapan pribadi kita? Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ini yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Mereka menghamparkan jubah mereka di tengah jalan, mereka mengambil ranting-ranting, mereka menebar ranting-ranting di jalan, dan mereka mengatakan, Hosana bagi anak Daud. Itu yang mereka lakukan pada saat menyambut Yesus masuk ke dalam Yerusalem. Bapak Ibu sekalian, ketika mempersiapkan khotbah ini saya melihat asal kata dari kata Hosana. Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Saya membaca sedikit asal kata dari Hosana. Hosana itu merupakan bahasa Ibrani dan Aramaik. Asal katanya adalah Hosiana. Dan yang mengagetkan adalah ketika diartikan Hosiana itu adalah tolong kami Tuhan sekarang. Oke? Arti Hosiana adalah tolong Tuhan kami sekarang. Udah minta tolong sekarang. Karena mereka sedang terdesak oleh orang Romawi pada saat itu. Ketika mereka menyambut Yesus, membeberkan pakaian mereka di jalan, mereka memberikan ranting buat menyambut Yesus. Yang mereka teriakan adalah Hosana bagi anak Daud. Tolong kami anak Daud sekarang. Mereka menyambut Yesus pada saat itu bukan hanya dengan sekedar pujian Bapak Ibu sekalian. Mereka menyambut Yesus pada saat itu dengan sebuah ekspektasi. Dengan sebuah harapan. Dengan sebuah pengharapan. Karena itu Bapak Ibu sekalian gak aneh ketika harapan mereka tidak terpenuhi. Teriakan itu berubah menjadi teriakan, salibkan dia. Mereka menyambut Yesus dengan sebuah ekspektasi bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari Roma pada saat itu. Tetapi apa yang Yesus ajarkan ketika Yesus masuk ke Yerusalem? Yesus mulai bicara soal kematiannya. Yesus mulai bicara soal kematiannya. Ini Mesias yang kami harapkan. Ini Mesias yang kami harapkan untuk membebaskan kami. Dan dia mulai bicara soal kematiannya. Bapak Ibu sekalian, mereka pada saat itu mengharapkan Mesias politik. Mereka mengharapkan Mesias sebagai imam pembebas mereka dari Roma. Dan mereka mengharapkan imam revolusi melalui Yesus. Dan bukan untuk itu Yesus datang. Karena itu Hosana dengan cepat berubah menjadi salibkan dia. Bapak Ibu sekalian, mereka memuji Yesus pada saat itu untuk hasrat pribadi mereka sendiri. Bukan untuk siapa dia sebenarnya. Their praise was born out of expectation. Not out of a true understanding of who is he really is. Bapak Ibu sekalian, di saat orang Israel pada saat itu, orang Yahudi pada saat itu membicarakan revolusi terhadap Roma. Apa yang Yesus ajarkan sama mereka semua? Yesus tidak mengajarkan caranya untuk revolusi pada Roma. Tetapi Yesus mengajarkan bagaimana kita bisa merevolusi kehidupan kita. Kehidupan mereka pada saat itu. Ketika mereka meminta Yesus menyelamatkan mereka dari Roma. Apa yang Yesus tawarkan sama mereka? Yesus tawarkan adalah menyelamatkan mereka dari dosa. Fokus Yesus adalah sesuatu yang bersifat kekal dalam kehidupan manusia. Amin.
Sementara kita nyaman dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Mereka teriak mengharapkan revolusi dari Roma. Yesus menjawab dengan revolusi kehidupan mereka. Mereka berteriak untuk meminta keselamatan dari Roma. Yesus jawab dengan keselamatan dari dosa. Tanggal 17 Februari bulan kemarin Bapak Ibu sekalian. Ketika hari raya Imlek saya masuk rumah sakit ceritanya. Saya masuk rumah sakit karena dari pagi saya merasa demamnya ekstrim sampai tinggi sekali dan mulai meriang gitu ya. Jadi saya juga mau minta bilang terima kasih buat Kotri yang menggantikan saya hari Minggunya untuk memberikan firman Tuhan di KU2. Karena saya sakit dan yang menarik ini Bapak Ibu sekalian ketika saya masuk IGD, kan IGD itu sekat-sekat ya. IGD itu sekat-sekat. Di sebelah saya itu tadinya kosong tapi ketika mulai tindakan ada orang yang masuk. Dan orang yang masuk itu disambut sama susternya dengan ucapan seperti ini. Lah, Bapak lagi gitu kan, Bapak lagi. Ternyata si bapak ini udah berapa kali masuk IGD, demam. Dan masuk kedua ketiga mulai dia merasakan perutnya sakit. Suster bilang ini harus diobservasi karena saya takutnya bapak mengarah ke usus buntu gitu ya. Tapi karena bapak ini bekerja sebagai supir travel, saya mau minta suntik penurun panas sekarang. Gitu. Jadi setiap kali dia datang dia suntik penurun panas supaya demamnya enggak mengganggu dia ketika menyetir. Masuk 2 kali, 3 kali dan ketika dia masuk di sebelah saya dia minta request yang sama. Saya mau disuntik penurun panas sekarang gitu ya. Karena nanti jam 7, jam 8 saya harus nyetir lagi. Susternya bilang, "Pak, ini harus diobservasi." Kenapa? Karena Bapak udah 3 kali bolak-balik ke sini, ini kemungkinan usus buntu. Kalau usus buntu, kalau Bapak biarkan ususnya pecah. Itu lebih repot gitu kan. Enggak, sus jam 8 saya harus nyetir lagi. Saya minta pereda panas sekarang juga. Bapak-Ibu sekalian, itu kita kan. Kita terkadang minta solusi sementara di dalam kehidupan kita. Kita minta solusi sementara buat kehidupan kita. Tuhan, kita mau diberkati. Kita mau berhasil dalam karir kita. Kita mau berhasil dalam usaha kita. Kita mau solusi sementara untuk kehidupan kita. Tetapi kita belajar dari kisah Kristus pada saat ini. Kisah orang-orang yang menyambut Kristus pada saat ini. Fokus Kristus adalah sesuatu yang sifatnya kekal. Fokus Kristus adalah solusi kekal untuk kehidupan kita. Bukan solusi sederhana. Sama seperti orang Israel pada saat itu maunya solusi sederhana. Padahal Yesus membawa solusi kekal untuk keselamatan umat manusia. Saya akan bertanya lagi sama Bapak Ibu sekalian. Apakah kita menyembah Yesus untuk siapa dia sesungguhnya? Atau kita menyembah Yesus karena ada yang kita harapkan dari dirinya? Ini sebuah pertanyaan reflektif bagi saya juga. Bagi kita semua. Untuk apa kita menyembah Yesus? Apakah kita menyembah Yesus karena dia raja yang sesungguhnya? Atau kita menyembah Yesus karena ada yang kita harapkan dari dirinya. Ada sebuah quotes yang bagus sekali anonim mengatakan seperti ini. If your faith only survive when life goes well, it was never faith, it was convenience. If your faith only survive when your life goes well, it was never faith, it was convenient.
Kalau iman kita, yang kita katakan iman itu cuma survive ketika hidup kita biasa-biasa aja, ketika kita diberkati, ketika kita merasakan berkat Tuhan, itu bukan iman. Itu namanya kenyamanan. Iman dibuktikan ketika badai datang, ketika musim berganti. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali dalam kehidupan kita. Amin. Karena itulah siapa Dia sesungguhnya. Karena itulah siapa Dia sesungguhnya. Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu bersama kita dalam setiap musim kehidupan kita. Jangan seperti orang Yerusalem pada saat itu, Bapak Ibu sekalian. Mereka bisa memberikan pujian yang nyaring, tetapi dasar mereka merupakan dasar yang lemah. Poin ketiga, poin yang terakhir adalah the city that shaken. Kota yang terguncang. Ayat 10 sampai ayat 11 mengatakan terguncanglah seluruh kota itu. Terguncanglah seluruh kota itu. Bahasa Yunani ini disamakan dengan gempa. Bahasa Yunani disamakan dengan gempa. Yesus masuk sebagai raja, tetapi bukan raja versi dunia Bapak Ibu sekalian pada saat itu. Yesus masuk sebagai raja, tetapi bukan raja versi dunia. Karena dia tidak memerlukan tepuk tangan sebenarnya. Dia sedang berjalan menuju salibnya. Amin. Dia tidak memerlukan sambutan yang luar biasa itu karena dia sedang berjalan menuju salibnya. Tetapi kehadiran Yesus pada saat itu mengguncangkan kota tersebut. Dan kehadiran Yesus seharusnya mengguncangkan kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Kehadiran Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita seharusnya mengguncangkan kehidupan kita. Yerusalem pada saat itu terguncang. Kepercayaan mereka mulai terguncang. Mereka percaya nubuatan mesianik. Tetapi pada saat itu Yesus mengguncang kepercayaan tersebut. Mereka percaya Mesias adalah pahlawan perang. Mereka percaya Mesias adalah tokoh politik. Mereka percaya Mesias adalah pembebas kaum Israel. Karena itu mati bukan pilihan buat Mesias. Mati itu bukan pilihan bagi Mesias. Tetapi Yesus merupakan Mesias untuk penghapus dosa manusia. Karena itu Bapak Ibu sekalian, keguncangan terjadi di Yerusalem pada saat itu. Percaya sama Mesias yang penuh kuasa itu easy, gampang. Tetapi percaya sama Mesias yang mati itu unlikely. Kita sulit untuk percaya Mesias yang mati. Karena mereka pada saat itu mengharapkan Mesias yang penuh kuasa, membebaskan mereka. Terjadi keguncangan pada saat itu akan kepercayaan lama mereka. Selain kepercayaan lama mereka, kenyamanan mereka pun terguncang. Kita ingat setelah Yesus masuk ke Yerusalem, yang dilakukan pertamanya adalah membersihkan bait Allah. Membersihkan bait Allah. Pada saat itu menjelang Paskah, mereka diwajibkan untuk mempersembahkan sesuatu untuk penebusan dosa. Karena itu untuk mempermudah orang Yahudi pada saat itu, dibukalah tempat pembelian korban-korban di sekitaran bait Allah. Dan apa yang Yesus lakukan ketika dia masuk ke Yerusalem, dia menggoncang kenyamanan mereka Bapak Ibu sekalian. Pada saat-saat sebelumnya mereka nggak harus mikirin bagaimana mereka mempersiapkan persembahan mereka untuk Tuhan. Karena bait Allah memfasilitasi itu. Tetapi ketika Yesus masuk ke dalam Yerusalem, yang dilakukan apa? Dia membersihkan bait Allah. Dia membalikan semua meja-meja tempat penukaran uang, dia membalikan semua meja-meja transaksi di bait Allah pada saat itu. Keguncangan terjadi untuk kenyamanan orang Yerusalem pada saat itu. Seharusnya ketika Yesus masuk dalam kehidupan kita, kenyamanan kita untuk hidup di dalam dosa juga terguncang.
kenyamanan kita untuk hidup lama kita juga terguncang. Karena masuknya Yesus mengguncangkan. Yesus mengguncangkan kepercayaan lama mereka. Yesus mengguncangkan kenyamanan mereka. Yesus mengguncangkan kemunafikan mereka. Kita tahu ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Munculnya Yesus di Yerusalem menggoncangkan mereka. Sehingga mereka nampak menjadi orang-orang yang munafik pada saat itu. Mereka tidak berpihak kepada rakyat Israel pada saat itu. Tapi mereka merupakan alat politik dari Romawi. Supaya Romawi tidak diganggu oleh orang Yahudi pada saat itu. Masuknya Yesus dalam kehidupan kita harusnya mengguncang kehidupan kita. Kita tidak bisa nampak baik di hari Minggu saja. Kita tidak bisa nampak baik ketika kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita saja. Tetapi ketika kita di pekerjaan kita, ketika kita di tempat usaha kita, apakah kita nampak baik? Hadirnya Yesus mengguncangkan kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, pada saat itu dia masuk bukan untuk mendekorasi kehidupan. Dia masuk kehidupan kita untuk mengubahkan kehidupan kita. He doesn't enter to decorate your life. He enter to transform it. Dia masuk dalam kehidupan kita bukan untuk kehidupan kita nampak baik. Tetapi dia masuk dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita berubah. Saya tutup dengan sebuah contoh, Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan sebuah contoh. Beberapa bulan yang lalu istri saya komplain sama saya. Istri saya komplain sama saya. Gitu. Biasa suami-suami suka dikomplain sama istrinya. Dari perbuatan yang kita lakukan sampai perbuatan yang tidak kita lakukan. Betul Bapak-bapak? Gitu ya. Istri saya komplain sama saya karena dia bilang saya terganggu dengan handphone saya. Gitu ya. Saya terganggu dengan handphone saya. Terganggu apa? Setiap kali saya taruh foto, save foto, ada tulisan your storage is almost full. Your storage is almost full. Handphonenya memang udah jadul gitu ya. Bukan seri terbaru, udah 3, 4, 5 tahun mungkin. Handphonenya udah lama. Oke, tolong saya cek handphone kamu. Saya cek handphone kamu dan ternyata betul. Di galerinya ada 17.000 foto. 17.000 foto. Itu foto semua ya. 17.000 foto. Dan saya mulai scroll, ini foto apa aja gitu ya, foto apa aja. Dia memang ada foto-foto pekerjaannya sedikit. Tetapi makin atas kenapa foto dia muka dia semua gitu. Kenapa foto dia semua muka dia semua. Bapak-bapak saya kasih tahu kalau istrinya selfie itu nggak mungkin sekali. Spread, jelek gitu ya. Jelek. Spread sampai 10 kali. Yang jadi masalah adalah yang jelek-jeleknya nggak dihapus. Betul? Yang jadi masalah adalah yang jelek-jeleknya nggak dihapus. Yang jelek-jeleknya nggak dihapus. Dan kemudian jadi penuh. Dan handphonenya jadi penuh. Solusinya ada 2. Mulai hapus foto-fotonya. Atau beli handphone baru. Yang memorinya lebih besar. Dan itu yang dipilih oleh istri saya yang kedua. Gitu ya. Tetapi sama-sama mengguncangkan. Kalau foto-fotonya yang lama-lama itu dihapuskan, percayalah istri kita akan kena mental. Karena apa? 9 foto yang jelek itu ternyata punya arti dalam kehidupannya. Kenapa dia tidak hapus? Karena kayaknya di sisi gini, di foto gini, di sisi ini saya jelek deh. Kayaknya foto sebelah sini. Jadi dia gak hapus supaya belajar dari kesalahan yang lama. Gitu ya. Kalau misalnya dihapus, yang terguncang adalah dirinya, pride-nya dia gitu, sebagai pemilik handphone. Kalau beli handphone yang baru, yang terguncang adalah dompetnya dia. Karena dia harus mengeluarkan uang yang lebih untuk memuaskan hasrat dia foto. Yang saya mau bilang seperti ini Bapak Ibu sekalian.
Kalau kita mau berubah, kalau kita membiarkan Yesus masuk dalam kehidupan kita, guncangan pasti terjadi. Amin. Kalau kita mau Yesus mentransformasi kehidupan kita, guncangan pasti terjadi. Kalau kita tidak mau kehidupan kita terguncang, jangan berubah. Betul? Kalau kita tidak mau kenyamanan kita terguncang, jangan berubah. Kalau kita tidak mau kemunafikan kita terguncang, jangan berubah. Kalau kita gak mau pemikiran kita yang lama terguncang, jangan berubah. Karena Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, bukan untuk mendekorasi kehidupan kita. Bukan untuk membuat kehidupan kita nampak baik, tetapi Yesus masuk kehidupan kita. Untuk benar-benar mentransformasi kehidupan kita. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang Yerusalem pada saat itu. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, tujuan Yesus satu. Menebus dosa umat manusia. Bukan hanya menyelamatkan mereka dari tangan penjajah, tetapi mengubah kehidupan mereka. Di 1 minggu menjelang Paskah Bapak Ibu sekalian, kita mau merefleksikan siapa Yesus bagi kehidupan kita. Apakah Yesus benar-benar hadir dalam kehidupan kita sebagai Raja yang berkuasa dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita bukan kehidupan kita lagi, tetapi Yesus yang berkuasa dalam kehidupan kita. Ataukah kita hanya menganggap Yesus sebagai pemuas hasrat pribadi kita? Kita hanya memandang Yesus sebagai sumber berkat kita. 1 minggu menjelang Paskah ini kita diingatkan oleh peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem. Dan Bapak Ibu sekalian, persis itulah yang orang-orang Yahudi lakukan ketika dia menyambut Yesus. Mungkin selama ini kita terkesima dengan sambutan orang-orang Yahudi. Mereka menghamparkan pakaian mereka, mereka menaruh ranting, mereka menyambut Yesus dengan luar biasa. Hosana bagi anak Daud. Di pagi hari ini kita belajar. Ada ekspektasi yang salah dari sambutan tersebut. Bukan Yesus yang berubah, tapi ekspektasi mereka yang salah. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan yang udah puluhan tahun ikut Tuhan, kita tetap punya ekspektasi yang salah melihat Yesus, Mesias, Sang Penebus kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan Tuhan. Mohon ampun Tuhan kalau terkadang kami punya ekspektasi yang salah, punya pandangan yang salah akan hadir yang Kau dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan 1 minggu sebelum Paskah, kami mau Tuhan bertobat dari cara pandang kami yang salah tentang Engkau. Kami mau berubah dari cara pandang kami yang salah sama Engkau. Karena kami tahu Tuhan Kau Allah Mahalik, Allah yang sangat baik sama kehidupan kami. Punya rancangan yang tidak pernah bisa kami selami. Kau punya rancangan tidak bisa kami dalami sepenuhnya. Dengan keterbatasan kami. Sungguh Tuhan kami kagum dan bangga akan Engkau. Masuklah ke dalam hidup kami. Ubahlah kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup ibadah kita ada beberapa pengumuman yang penting untuk kita ketahui bersama. Tanggal 2 April hari Kamis ada Pastor Corner bersama dengan Bapak Pendeta Stefanus Rustandi melalui Zoom di pukul 7 malam. Kalau Bapak Ibu mau mengikuti Pastor Corner ini, bersiaplah karena akan dibagikan linknya di grup keluarga KU2. Dan hari Jumatnya kita akan bersama-sama berkumpul bersama untuk merayakan Jumat Agung. Kita akan merayakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib jam 8 pagi di tempat ini. Dan setelahnya
kita akan melayani Bapak Ibu yang akan melakukan donor darah. Jadi siapkan diri Bapak Ibu sekalian yang biasa donor darah juga siapkan KTP-nya, siapkan identitasnya untuk melakukan donor darah setelah ibadah selesai. Lalu hari Minggunya kita akan berkumpul bersama-sama kembali di pukul 8 pagi untuk merayakan Paskah bersama-sama. Dan sekarang kita akan menutup ibadah kita, saya undang untuk semua yang bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan sepanjang hari ini. Ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang sukacita. Ketika kami datang ke rumah memuji Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Sungguh Tuhan kami bangga punya Allah seperti Engkau, punya Allah yang sangat baik Tuhan. Dan kami Tuhan tidak hanya mendengar firman-Mu tapi kami akan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang kami rasakan, hadirat-Mu yang hadir dalam kehidupan kami yang kami rasakan. Kami siang hari ini juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala beserta keluarga yang hari ini akan pulang. Lindungi mereka dalam perjalanan pulang, tiba di Indonesia dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan kami bisa berjumpa kembali di hari Kamis dengan sukacita daripada Engkau untuk merayakan, untuk memperingati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap acara yang telah gereja kami siapkan. Mulai dari Pastor Corner, mulai dari ibadah Jumat Agung, donor darah dan ibadah Paskah Tuhan. Kami berdoa untuk setiap panitia yang terlibat, kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang terlibat. Berikan mereka hati-Mu, berikan mereka sukacita-Mu, terlebih lagi berikan mereka kesehatan Tuhan. Sehingga sungguh di hari Jumat dan hari Minggu kami bisa merayakan, merefleksikan kebaikan Engkau dalam kehidupan kami dengan luar biasa Tuhan. Kami bisa mengingat kembali Tuhan kebaikan-Mu, kami bisa mengingat kembali pengorbanan-Mu, dan kami bisa mengingat kembali kebangkitan-Mu yang tidak biasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap panitia yang terlibat, setiap pelayan Tuhan yang terlibat. Berikan mereka hati-Mu sehingga sungguh jemaat yang hadir bisa merasa diberkati oleh Engkau. Kami mau pulang Tuhan kembali ke rumah kami atau melanjutkan aktivitas kami. Kemanapun kami akan pergi Tuhan, Engkau jagai, Engkau lindungi, Engkau sertai. Tibakan kami ke tempat tujuan kami dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Memasuki minggu yang baru kami percaya Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam sekolah kami mungkin Tuhan. Kami mau mengikut sertakan Engkau di dalam itu semua Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kehidupan yang dipimpin oleh Roh akan memberikan buah yang baik bagi dimanapun kami Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Dan Bapak Ibu sekalian mari kita naikkan tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pulanglah dengan membawa berkat, kasih dan panggilan Tuhan yang akan menyertai kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih. Bapak Shalom, saudara, melalui firman-Nya, Allah memerintahkan umat-Nya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dalam Pastor Corner bulan April dengan tema mengasihi Tuhan,
Kita akan mendengar sharing pengalaman hidup tentang mengasihi Tuhan bersama Bapak Pendeta Stefanus Rustandi. Pada hari Kamis tanggal 2 April 2026 pukul 7 malam. Pertemuan diadakan melalui Zoom meeting. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak Victory Kids dan orang tua terkasih. Mari bersama-sama merayakan Paskah dalam kasih Tuhan melalui tema Diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Melalui firman Tuhan, anak-anak akan belajar bahwa seperti Nuh yang diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, demikian juga kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh kasih karunia melalui Yesus Kristus. Minggu 12 April 2026, pukul 09.00 pagi. Ruang basement. Kami mengundang setiap anak untuk hadir dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.